Shalom. Damai di hati. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran dari saudara-saudara sekalian, bahkan para tamu yang ada beberapa yang saya kenal yang sudah hadir pada malam hari ini. Saudara-saudara, kami berterima kasih bagi lagu pujian yang tadi dibawakan oleh berjemaat, yang intinya adalah sungguh alangkah indah dan bahagia bila kita berkumpul atau hidup bersama dengan rukun. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan mempelajari tentang harapan yang hidup melalui firman-Nya. Harapan yang hidup melalui firman-Nya. Saudara-saudara, dari buku The Guinness Book of World Records, ada 3 buku yang tercatat sebagai novel terlaris di dunia. Apa itu? Kita datang pada buku yang pertama. Buku yang terlaris yang pertama adalah To Kill a Mockingbird. Ini adalah novel terlaris yang ditulis oleh Harper Lee dan memenangi penghargaan Pulitzer Award pada tahun 1961. Sehingga si penulis dianugerahi Presidential Medal of Freedom tahun 2007. Ya. Urutan ketiga versi Guinness Book of World Record yaitu To Kill a Mockingbird. Yang kedua, The Da Vinci Code. Ya, urutan yang kedua, buku terlaris di dunia. Pernah dengar buku ini? Mungkin agak familiar ya. Da Vinci Code karya Dan Brown dan diterjemahkan ke dalam 44 bahasa dan dicetak mencapai 40 juta sejak penerbitannya pada tahun 2003. Dan kita lihat buku terlaris pertama dari Guinness World Record. Apa buku terlaris pertama? Bagi anak-anak muda yang mengenal buku ini adalah Harry Potter yang dikarang oleh J.K. Rowling. Bayangkan saudara, buku ini dicetak 864 juta per hari sepanjang tahun. Ya, namun hanya sepanjang tahun 2007 sampai 2009. Ada berapa tahun di situ saudara? Ada 2. Dalam waktu 2 tahun ada 864 juta per hari buku ini dicetak. Ya, 410 juta buku terjual di seluruh dunia, dan untuk 7 volume pertama dalam serial Harry Potter, menurut penerbit Inggris telah diterjemahkan ke dalam kurang lebih 70 bahasa. Kalau pernah lihat sepintas, 3 buku ini sangat luar biasa penjualannya ya. Dalam 2 tahun saja sudah seperti tadi sudah dikatakan. Menurut redaksi surat kabar di London, mereka mengatakan, jika Anda dijebloskan ke dalam penjara atau jika orang ini dijebloskan ke dalam penjara, buku mana yang orang mau bawa? Ya, ada buku Da Vinci Code, ada buku Harry Potter, dan ada buku Alkitab. Ada 100 responden yang dipilih oleh redaksi surat kabar London untuk mengisi. Kira-kira ketika Anda dijebloskan ke dalam penjara, buku mana yang akan dibawa? 98 dari 100 orang responden dengan profesi sebagai guru, pengarang, pengusaha, dan lain sebagainya, bahkan sebagian besar yang tidak peduli dengan agama, menjawab Alkitab. 98 orang dari 100 orang memilih Alkitab untuk dibawa jika dijebloskan ke dalam penjara. Mengapa? Mengapa memilih Alkitab sebagai buku yang tidak tertandingi? Ada apa dengan Alkitab? Ada apa dengan buku ini sampai 98 orang ini memilih Alkitab? Kita boleh buka dalam 2 Timotius 3:16. Ada apa di sana? Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita lanjut. Apakah yang membuat Alkitab disebut buku yang tidak tertandingi? Ada apa yang Alkitab sampai disebut buku yang tidak tertandingi? Alkitab adalah buku, saya beri titik di sini, di dunia kita boleh baca, pelajari bersama-sama. Ya, Alkitab adalah buku terlaris sepanjang masa. Kalau teman lihat tadi ada 3 buku di situ cuma ada berapa tahun di situ. Ada yang 2 tahun buku Harry Potter dan beberapa tahun untuk buku-buku yang lain. Namun Alkitab adalah buku terlaris sepanjang masa. Kita lihat, Alkitab ini adalah buku terbanyak dicetak kurang lebih 7,5 miliar. Banyak itu saudara-saudara, banyak sekali ya, 7,5 miliar buku yang telah dicetak. Kemudian dicetak kurang lebih 100.000 per tahun. Kalau orang lihat sejarah kita, bukan baru belakangan ini ya Alkitab dicetak, namun sudah dari lama. Kalau dijumlahkan kurang lebih 7,5 miliar Alkitab ini dicetak. Kemudian Alkitab ini diterjemahkan ke dalam 2.458 bahasa. Oh, banyak sekali ya. Bukan cuma bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan ada 2.458 bahasa. Dan didistribusikan di kurang lebih 180 negara. Bukan cuma satu negara ya saudara. Bukan cuma di benua Asia saja, bukan cuma di benua Eropa saja, namun ada 180 negara yang terdistribusi buku yang sangat luar biasa ini. The Cambridge History of the Bible mengatakan tidak ada buku lain yang dapat menyaingi Alkitab dalam kemantapan sirkulasinya. Bahkan Hai Pickering mengatakan sekitar 150 tahun 1950-an, untuk memenuhi permintaan yang mengalir atas kebutuhan Alkitab, British and Frank Bible Society harus menerbitkan 1 eksemplar per 3 detik. Ya. 1 eksemplar per 3 detik, siang maupun malam. 22 eksemplar setiap menit, 1.369 eksemplar setiap jam, dan 32.876 eksemplar setiap hari, siang dan malam sepanjang tahun. Saudara, Alkitab ini sangat dibutuhkan sampai diterbitkan sangat banyak dan didistribusikan. Mengapa sangat diperlukan? Ada apa dengan Alkitab itu sendiri? Kita boleh lihat apa isi dari Alkitab. Alkitab terdiri dari 66 buku, ya kita sudah tahu bersama. 39 buku perjanjian lama dan 27 buku perjanjian baru. Alkitab itu sendiri ditulis oleh 44 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sarjana, ada sastrawan, ada raja, bahkan ada gembala, pembesar, nelayan, pemungut buah arang, petani, cendekiawan, dan sebagainya. Kalau kita melihat dari penulis Alkitab, bukan cuma satu golongan saja, namun ada berbeda-beda latar belakang. Ditulis kurang lebih 1.500 tahun dalam zaman kebudayaan serta bahasa yang berbeda. Saudara-saudara, walaupun ditulis oleh orang-orang yang berbeda, ditulis dalam jangka waktu yang berbeda, namun tidak ada tulisan yang bertentangan satu dengan lainnya, dan bahkan tulisan itu berlaku untuk semua manusia. Mengapa Alkitab itu penting bagi kita? Memang benar Alkitab ditulis oleh jari-jari tangan manusia dan menggunakan kata-kata manusia
sesuai zamanya. Ada penentang yang mengatakan, oh Alkitab itu kok ditulis oleh orang-orang tertentu dengan pemikirannya sendiri. Apakah benar demikian? Namun semua penulis dituntun oleh Allah melalui ilham dari Roh Kudus. Jadi orang tulis Alkitab itu bukan orang dari pemikiran sendiri, namun dituntun oleh Allah melalui ilham Roh Kudus. Kita boleh baca dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Berkata, nubuat Alkitab tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, bukan hasil pemikiran mereka sendiri, namun dituntun oleh Roh Kudus dan mereka berbicara atas nama Allah. Jika dikaitkan dengan Alkitab dan ilmu pengetahuan, apakah Alkitab ini mendukung ilmu pengetahuan? Mari kita belajar sama-sama. Kalau dari sejarah, menurut beberapa orang, ada yang berpikir bahwa bumi ini berbentuk kotak. Di beberapa tahun terakhir, ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu seperti berada di atas punggung seekor gajah. Mari kita lihat apa Alkitab katakan. Menurut ilmu pengetahuan, kalau orang belajar di sekolah, ada yang bernama Columbus. 500 tahun yang lalu, Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Maka pada saat itu jelas diketahui orang bahwa dunia kita ini adalah bulan. Namun, tahukah kita bahwa 2800 tahun yang lalu, Alkitab sudah berkata dalam Yesaya 40 ayat 22. Dia berkata, Tuhan bertahta di atas bulatan bumi. Jadi mendukung bahwa bumi itu bulat. Kalau lihat di ilmu perbintangan, Ptolemy pada tahun 200 AD atau sekitar 1800 tahun yang lalu berkata bahwa jumlah bintang di langit ada 1026, dan pada tahun 1600 AD guru Galileo Galilei mengajarkan bahwa bintang tidak terhitung banyaknya. Dan sudah dituliskan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 33 ayat 22 berkata bahwa bintang-bintang tidak terhitung banyaknya. Jadi Alkitab ini atau ilmu pengetahuan didukung oleh Alkitab. Bagaimana dengan sistem pemerintahan di dunia? Kalau terlihat di negara Indonesia, struktur pemerintahannya seperti ini Presiden membawahi para menteri, kemudian ada menteri dalam negeri membawahi gubernur, baru gubernur membawahi bupati, bupati membawahi camat, camat membawahi lurah, dan seterusnya sampai ke RT atau ke jagat. Apakah di Alkitab juga tertulis demikian? Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 18 ayat 19 sampai 23, tahun 3500 tahun yang lalu Allah telah mengajarkan kepada Musa melalui Yitro. Musa adalah pemimpin bangsa Israel saat itu. Musa didampingi 70 tua-tua sebagai penasihat, dan Allah mengajarkan kepada Musa, pilihlah satu orang untuk mengepalai 1000 orang, satu orang untuk mengepalai 100 orang, satu orang untuk mengepalai 50 orang, dan satu orang untuk mengepalai 10 orang. Saudara-saudara, Alkitab telah lebih dahulu mengajarkan demikian. Atau sistem pemerintahan seperti ini telah lebih dahulu diajarkan di Alkitab. Seorang yang bernama George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat berkata, mustahil memerintah dunia dengan baik tanpa Alkitab. Saudara, seorang presiden sekelas George Washington
mengatakan mustahil memerintah dunia dengan baik tanpa Alkitab. Berarti Alkitab itu suatu buku atau suatu pedoman untuk memimpin suatu negara dengan baik. Apa kata William Helms, ahli psikologi Universitas Yale Amerika Serikat? Dia berkata, saya merasa setiap warga perlu mengecap pendidikan tinggi. Ya, tetapi saya percaya bahwa pengetahuan Alkitab tanpa pendidikan tinggi masih lebih baik daripada pendidikan tinggi tanpa pengetahuan akan Alkitab. Jadi saudara-saudara, walaupun orang memiliki pendidikan yang tinggi, S1, S2, S3, bahkan sampai profesor, namun ketika kita tidak mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, apa kata William Helms? Tidak terlalu baik ya, lebih baik tidak memiliki pendidikan tinggi, namun memiliki pengetahuan akan Alkitab. Saudara-saudara, walaupun sudah dikatakan tadi Alkitab adalah buku yang sangat baik sebagai pedoman, bahkan sebagai penuntun dalam memimpin suatu negara, namun ada beberapa orang yang meragukan Alkitab. Orang-orang berkata Alkitab itu tidak sama dengan versi asli. Namun ada penemuan di Laut Mati atau Dead Sea Scroll ya. Tahun 1947 di pinggir Laut Mati dalam goa didapati kendi-kendi yang berisi tulisan-tulisan. Ternyata tulisan-tulisan itu adalah sebagian dari Alkitab. Jadi gulungan-gulungan kitab itu dimasukkan ke dalam kendi dan disimpan dan ditemukan. Bahkan penemuan di Qumran di Wadi Warabah didapati satu buku Yesaya lengkap, 2 Pentateuch atau buku Torah Musa lengkap, Kejadian, Keluaran, Yohanes, Bilangan, dan Ulangan, dan 3 manuskrip dari buku Daniel yang terdiri dari 1 bahasa Aramik dan 6 bahasa Ibrani. Saudara-saudara, dari temuan-temuan yang kita dapati bahwa Alkitab itu asli, ya, bukan dikarang oleh orang-orang sesuai dengan pengetahuan mereka. Ya, ini gambarnya ditemukan dalam kendi-kendi seperti ini. Kita lewati saja. Ya. Bagaimana tentang Alkitab dan masa depan? Apakah Alkitab mendukung tentang masa depan? Atau apakah Alkitab pernah meramalkan di buku saat itu tentang masa depan dan apakah pernah terjadi? Mari kita lihat. Buku manakah yang dapat menandingi Alkitab dalam memberitakan perkabaran yang akan datang? Nubuatan memberitakan jatuh dan bangkitnya bangsa dan kerajaan ribuan tahun yang akan datang. Kalau berbicara tentang nubuatan, orang akan ingat akan cerita apa? Ya, iya, benar sekali. Mimpi Nebukadnezar. Nebukadnezar bermimpi untuk peristiwa yang akan terjadi 3.000 tahun yang akan datang. Inilah nubuatan yang Tuhan telah nyatakan. Mimpi Nebukadnezar patung ya, ada kepala dari emas, dada dari perak, perut dari tembaga, kaki dari besi, dan jari-jari kaki dari besi dan campur tanah liat. Saudara-saudara, Alkitab juga meramalkan akan ada bencana-bencana yang akan terjadi. Dalam Matius 24 ayat 6 mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Saudara-saudara, apakah saat ini ada perang? Ada.
telah dituliskan dalam Alkitab. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum Erba makan dan minum, kawin dengan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam waktu. Saudara-saudara, semua peristiwa-peristiwa ini sementara terjadi. Kasih menjadi dingin, saling membenci dan sebagainya telah ditulis dalam Alkitab berapa waktu? Beribu-ribu tahun yang lalu. Kita lanjut dalam Amos 3 itu berkata, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Kita ini berbicara tentang Alkitab dan kejujurannya. Saudara-saudara, jika dibandingkan dengan buku autobiografi atau buku tentang seorang penulis yang terkenal, biasa di situ cuma ditulis tentang yang baik-baiknya saja, yang bagus-bagusnya saja. Namun bagaimana dengan Alkitab? Apakah Alkitab menulis tentang tokoh-tokoh Alkitab hanya yang bagus-bagusnya saja, atau ada juga yang buruk-buruknya? Mari kita pelajari bersama-sama. Alkitab bukan seperti buku yang sudah saya katakan tadi ya. Alkitab tidak menyembunyikan kekurangan, dosa, dan kejahatan daripada pelaku dan tokoh yang diberitakan. Banyak tokoh Alkitab yang diceritakan mengalami kejatuhan atau berbuat dosa dan diceritakan juga dalam Alkitab. Seperti Nuh. Nuh itu pernah mabuk, saudara, pernah mabuk. Abraham sudah bukan cuma satu kali berbohong ya, ada beberapa kali berbohong. Bahkan Musa karena saking marahnya, padahal Tuhan cuma bilang bicara aja. Namun apa yang dilakukan? Dia ada pukul batu. Elia itu terkenal sebagai hamba Tuhan yang setia. Namun dia pernah minta kita mati deh. Bahkan Daud pernah bersinah. Tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan dan tidak disembunyikan dari kejahatan dan dosa. Mengapa demikian? Di sini dikatakan, walaupun seseorang itu dikasihi dan dipakai oleh Allah untuk mengadakan tanda-tanda ajaib, namun tidak lepas dari titik-titik kelemahannya. Saudara-saudara, bagaimana ketakutan, kesusahan, keraguan, dan keberanian, pengharapan, pengorbanan, dan kasih dari hamba Tuhan tersebut dijelaskan dalam Alkitab. Orang juga itu orang-orang yang sama dengan Torah, ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun Allah memilih orang supaya menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Roma 16 ayat 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi orang, ya, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Walaupun orang belajar tentang Alkitab sebagai pedoman, Alkitab sebagai buku yang meramalkan akan kejadian di masa depan, Alkitab juga memiliki penentang-penentangnya. Atau ada beberapa orang yang tidak suka ini, Alkitab ini mau tersebar di seluruh dunia. Atau orang tidak suka Alkitab ini mau dibaca oleh banyak orang. Ya, di tahun 284 sampai 305, seorang kaisar Romawi yang bernama Diocletian, dia membunuh semua orang yang memiliki Alkitab. Dahsyat ya. Kalau ada memiliki Alkitab di rumah, dia membunuh. Apa dia tujuan? Supaya Alkitab ini tidak tersebar luas. Membunuh semua orang yang mengetahui dan mempunyai Alkitab, namun
tidak memberitahukannya. Jadi dia bekerja dengan diam-diam, dia tidak mau bilang, siapa yang memiliki Alkitab akan saya bunuh. Nah, dia kasih secara diam-diam. Pergi di rumah, cek, ada Alkitab di situ, dia langsung bunuh. Luar biasa ya, Diocletian pada tahun 284 sampai 305. Di Amerika Serikat ada seorang ahli politik dan tokoh ateis. Ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Dalam 15 tahun saya akan memasukkan buku ini dalam rumah mati atau rumah duka. Dia berkata, pasti dalam 15 tahun ini Alkitab ini akan tersebar kemana-mana. Namun, apa yang terjadi? Ingersoll telah tiada, tetapi Alkitab semakin menyebar ke seluruh dunia. Berikutnya, Voltaire, filsuf dari Prancis. Dia dengan sombongnya berkata, 100 tahun untuk membangun kekristenan, namun Prancis akan membinasakannya dalam waktu 50 tahun. Dengan sombongnya dia berkata. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? 20 tahun setelah dia wafat, rumah Voltaire dibeli oleh Lembaga Alkitab Jenewa dan didirikan tempat percetakan sebagai pusat percetakan Alkitab. Seorang yang menentang Alkitab, seorang yang ingin kekristenan itu dibinasakan dalam 50 tahun, rumahnya menjadi tempat percetakan Alkitab. Saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan ini atau Alkitab. Alkitab adalah buku yang tak tertandingi. Alkitab adalah buku yang terlaris dan tidak tertandingi. Ditulis oleh manusia berdosa, namun dituntun oleh Allah. Kita sudah mempelajari bahwa pengetahuan mendukung akan kebenaran Alkitab. Banyak orang yang meragukan kebenaran Alkitab, namun arkeologi membuktikan tentang kebenaran Alkitab. Alkitab adalah buku yang mengungkapkan masa depan, dan tulisan Alkitab itu adalah sesuatu yang pasti. Banyak orang yang menentang Alkitab dan ingin memusnahkannya, tetapi Alkitab bertahan sampai saat ini. Menjadi pertanyaan bagi orang semua, apa yang harus kita buat dengan Alkitab yang kita miliki? Apa yang kita mesti pegang dengan Alkitab yang ada orang? Yang pertama adalah pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya bahwa semua orang saat ini, baik tua maupun muda, memiliki Alkitab di rumah. Apakah Alkitab itu hanya menjadi pajangan, atau hanya ditaruh di lemari, atau ketika orang semua datang di gereja, pagi-pagi sebersih dulu, sebagian orang membawa ini? Apakah seperti itu? Marilah kita mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Baru yang kedua, terimalah Alkitab sebagai suara Allah. Tolong sepelajari tadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu hanya ditulis oleh manusia saja. Memang benar ditulis oleh manusia, tetapi diilhamkan oleh Allah. Jadi kita harus menerima Alkitab itu sebagai suara Allah. Jadikan Alkitab sebagai komentar yang terbaik. Saudara-saudara, Alkitab ini adalah penuntun dalam rumah tangga, penuntun dalam masa muda, penuntun ketika kita mengalami stres, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Mari orang membaca Alkitab. Di situ ada jawaban-jawaban yang dapat menguatkan kita, menuntun kita untuk memperoleh kerajaan Allah, menuntun kita melepaskan diri kita dari ketegangan, kecemasan dan ketakutan. Lakukan apa yang dikatakan. Kalau orang belajar dengan sungguh-sungguh, terima suara Allah, jadikan Alkitab sebagai jalan keluar atau penyelesaian masalah kita.
melakukan apa yang Tuhan katakan lewat Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Kalau orang mengalami kebuntuan dalam kehidupan, jangan lari di tempat-tempat lain. Mari datang kepada Tuhan melalui mempelajari Alkitab. Alkitab itu dapat mengajar kita, menyatakan kesalahan kalau langsung melakukan kesalahan yang orang tidak ketahui. Pas orang baca Alkitab, oh ternyata orang negeri ini salah, ya, ini ada sesuai dengan Alkitab. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran, mendidik orang agar orang tidak melakukan kesalahan yang pernah orang lakukan. Marilah kita mempelajari buku ini, buku yang tidak tertandingi, yang akan merubah hidup kita, dan di dalamnya kita menemukan Yesus yang akan memberikan harapan hidup bagi kita semua. Berapa di antara kita malam hari ini yang berjanji, saya akan selalu setia mempelajari kitab, saya akan menemukan Tuhan dalam kehidupan saya akan lebih rajin lagi mempelajari kitab setiap hari dan menerima suara Tuhan lewat kitab. Barang siapa yang mau setia kepada Tuhan dalam mempelajari kitab, mari kita berdiri sama-sama dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas suara Tuhan yang kami telah dengar pada malam hari ini. Biarlah kami dapat dituntun untuk senantiasa lebih dalam lagi mempelajari kitab, menjadikan Tuhan sebagai prioritas kami. Dan biarlah suara Tuhan dapat kami dengar setiap hari lewat Alkitab yang kami dapat pelajari. Mampukan kami Tuhan agar kami tetap berpegang kepada Tuhan dan rajin mempelajari kitab. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mendengar, terima kasih Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada. Amin. Silakan.